Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami tentang instalasi sistem operasi open source. Nah, di mana anggota kelompok kami yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fikri. Baiklah, perkenalkan nama saya Gilang Kurniamandari dengan Perkenalkan, saya Bayu Pradika. Selanjutnya kita akan beralih ke materi presentasi. Yang pertama, latar belakang. Sistem operasi komputer secara umum merupakan perangkat lunak yang ditempatkan pada memori komputer saat komputer tersebut dinyalakan. Setelah itu, software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan memberikan ruang dalam memori agar software tersebut dapat berjalan. Tanpa menggunakan sistem operasi, pengguna tidak akan dapat menjalankan aplikasi atau software pada komputer mereka, kecuali program untuk booting. Berikutnya rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan partisi hard disk dan file system? Selanjutnya, berapa jenis metode instalasi sistem operasi open source? Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah untuk menginstal sebuah sistem operasi open source? Kemudian tujuan. Yang pertama, mengetahui apa itu partisi hard disk dan file system. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis metode instalasi sistem operasi open source. Dan yang ketiga, mengetahui langkah-langkah untuk menginstal sebuah sistem operasi open source. Kemudian manfaat dari materi ini, yang pertama, menambah wawasan mahasiswa tentang sistem operasi open source. Yang kedua, mahasiswa dapat untuk mempraktekkan cara instalasi sistem operasi open source. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui perbedaan dari sistem operasi open source dan closed source. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu partisi hard disk dan sistem file. Yang pertama ada partisi hard disk. Partisi adalah pembagian dalam format hard disk. Ini adalah pembagian secara logik atau bukan secara fisik, sehingga kita dapat mengedit dan memanipulasi partisi untuk berbagai tujuan. Bayangkan membagi hard disk menjadi dua bagian yang berbeda konfigurasi. Jika kita memiliki drive 1 TB, dipartisi menjadi partisi 250 GB dan 750 GB yang telah dipartisi. Apa yang kita lakukan di partisi yang satu tidak akan mempengaruhi yang lain, dan sebaliknya, kita dapat berbagi salah satu partisi pada jaringan dan tidak pernah khawatir tentang orang-orang mengakses informasi di partisi yang lain. Satu partisi bisa berisi Windows yang diinstal, penuh dengan virus dan trojan. Yang lain bisa menjalankan Linux yang sudah sangat tua, yang penuh dengan lubang-lubang security. Keduanya tidak akan saling mengganggu kecuali jika kita membuat keduanya mati secara fisik. Hal lain yang berguna adalah bahwa kita dapat memiliki beberapa partisi, masing-masing diformat dengan sistem file yang berbeda. File system adalah format disk yang dimasukkan ke dalam tabel yang dapat dibaca, ditafsirkan, dan ditulis oleh sistem operasi. Sementara ada banyak sekali jenis file system. Hanya ada 3 jenis partisi, yaitu primary, extended, dan logical. Setiap hard disk yang diberikan hanya dapat memiliki maksimal 4 partisi primer. Keterbatasan ini disebabkan oleh keterbatasan dari master boot record atau MBR yang memberitahu komputer akan partisi dapat diboot. Oleh karenanya, biasanya partisi primer disediakan untuk sistem operasi. Pada sistem operasi Linux Debian, secara umum ada 3 partisi yang wajib diketahui. Di antaranya, yang pertama partisi primary, merupakan partisi utama pada sistem operasi Linux. Partisi primary pada Linux tidak seperti di Windows yang hanya mengizinkan satu partisi primary. Akan tetapi, partisi primary pada Linux dapat dibuat sampai 4 partisi sekaligus. Penamaan partisi primary pada Linux adalah SDA1, SDA2, SDA3, dan SDA4. Atau biasanya diberi dengan simbol hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, dan hashtag 4. Kemudian yang kedua, partisi extend, merupakan partisi perluasan untuk mengatasi kekurangan pada partisi primary. Jika kita men-setting partisi menjadi 4 bagian, maka salah satu dari partisi akan dikorbankan menjadi partisi extend. Di dalam partisi extended nanti akan digunakan partisi logical untuk menyimpan data. Selanjutnya, yang ketiga ada partisi logical, di mana partisi ini biasanya selalu dibuat dalam bentuk partisi extend. Penomoran partisi dimulai dari nomor 5, 6, 7, 8, atau kita dapat melihatnya dengan hashtag 5, hashtag 6, hashtag 7, dan hashtag 8. Dalam proses instalasi Linux Debian, selalu membutuhkan 2 partisi kosong yang digunakan untuk root dan swap. Root sendiri adalah partisi utama pada Linux, dan untuk instalasinya direkomendasikan minimal space yang dibutuhkan adalah 4 GB. Sedangkan swap merupakan virtual memory yang disiapkan sebagai cadangan ketika memori komputer full, sehingga sebagian pekerjaan dan proses akan dialihkan ke partisi swap. Oleh karena itu, Linux jarang mengalami limit memori. Contoh partisi Linux seperti ditunjukkan gambar berikut ini. Pada gambar di atas bisa dilihat bahwa
ada 2 hard disk yang dikenali sebagai garis miring dev garis miring SDA dengan ukuran partisi 500 GB dan garis miring dev garis miring SDB dengan partisi 2 TB. Kemudian ada garis miring dev garis miring SDA dibagi dalam 8 partisi, yaitu dengan 3 primary, 1 extended, dan 4 logical. Kemudian ada juga garis miring dev garis miring SDB yang dibagi hanya dalam 1 partisi. Secara teori, kapasitas partisi swap adalah 2 kali ukuran memori RAM, sehingga jika kita mempunyai RAM 512 MB, maka partisi swapnya sebesar 1024 MB. Mengetahui partisi hard disk sangat penting. Oleh karena itu, perintah dasar ini sangat penting untuk diketahui. Memang banyak cara untuk mengetahui atau memodifikasi partisi, baik melalui aplikasi GUI seperti Gport atau Disk Utility. Namun dalam keadaan tertentu di mana sistem hanya menampilkan dalam mode terminal saja, maka command line adalah sangat diperlukan. Perintah yang digunakan untuk mengetahui partisi hard disk adalah blkid dan fdisk. Garis 1. Dengan mengetikkan perintah sudo blkid pada terminal Linux, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut seperti yang ditampilkan pada gambar. Dan dengan perintah sudo fdsk garis kurang 1, maka akan diperoleh gambar sebagai berikut. Perintah blkid digunakan untuk menampilkan partisi hard disk dengan kode UUID-nya, di mana kode ini dapat digunakan untuk mengatur mounting partisi hard disk agar bisa diakses dengan cara memasukkan perintahnya di garis miring etc garis miring fstab. Kemudian ada sistem file. Sistem file pada Linux tersusun atas direktori-direktori lain yang tersusun secara hierarki dari dengan direktori utamanya yang ditulis dengan garis miring atau dikenal dengan root directory. Dan di bawahnya terdapat lagi direktori yang merupakan tempat penyimpanan konfigurasi-konfigurasi sistem yang ada pada Linux. Secara struktur dapat digambarkan sebagai berikut ini, di mana root merupakan bagian utama dari hard disk yang dapat dibagi lagi menjadi bin, dev, trans, mount, USR, SBIN, di mana mount dapat dibagi lagi dalam bentuk CD-ROM dan floppy disk. Sedangkan USR terbagi 3, di mana USR garis miring dock, USR garis miring ser, dan USR garis miring dock lagi. Pada gambar di atas terdiri dari beberapa direktori yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada garis miring bin, yang merupakan kependekan dari binaries atau executable, di mana banyak terdapat program-program sistem yang esensial. Untuk melihat file-filenya maka digunakan perintah ls -f atau bin. Jika kita melihat daftar filenya, kita akan melihat beberapa comments yang telah kita kenal seperti cp, ls, dan mv. Ketika kita menggunakan perintah cp, maka kita menjalankan program garis miring bin atau garis miring cp. Dan dengan menggunakan ls garis f, terlihat bahwa sebagian besar atau tidak semuanya dari file-file di garis miring bin memiliki tanda garis miring. Ini menandakan file tersebut dapat dieksekusi. Yang kedua, ada garis miring dev. File-file di garis miring dev ini merupakan file-file device. File-file tersebut mengakses sistem device dan resource atau sumber daya seperti disk drive, modem, dan memori. Misalnya untuk membaca input dari MOS, maka dilakukan dengan mengakses garis miring dev garis miring MOS. Nama file yang diawali dengan FD adalah floppy disk device. FD0 adalah floppy device drive pertama, dan FD1 merupakan yang kedua. Beberapa device dapat ditunjukkan sebagai tabel berikut ini. Seperti yang dilihat pada tabel itu, pada div garis miring dev itu terdapat dev console, dev HD atau hard disk, dev SD atau drive SI, ada LP sebagai black hole, ada null yang sebagai black hole, LP sebagai port paralel, dan TTY sebagai virtual console, dan ada PTY yang digunakan atau disebut dengan pseudo terminal. Kemudian yang ketiga ada etc yang berisikan sejumlah file konfigurasi sistem seperti garis miring etc garis miring rc, yaitu script inisialisasi sistem. Yang keempat ada garis miring sbin yang berisi binary sistem yang esensial di mana digunakan untuk administrasi sistem. Yang kelima ada garis miring home yang berisi direktori rumah dari para pengguna sistem. Sebagai contoh garis miring home garis miring yamta, yang mana home pada direktori user tersebut adalah yamta. Kemudian yang keenam ada garis miring lib
yang berisi Shard Library Emacs, yang merupakan file-file yang berisi kode di mana banyak program-program menggunakannya secara umum. Selanjutnya yang ketujuh ada garis miring PROC. Garis miring PROC mendukung virtual file system di mana file-file disimpan pada memori, tidak pada disk. File-file ini mengacu pada berbagai proses yang dijalankan sistem, sehingga dapat memberikan kita pengetahuan tentang program-program dan proses yang berjalan pada saat tertentu. Yang kedelapan, ada garis miring TMP yang berisi tentang file-file yang bersifat sementara. Yang kesembilan ada USR, di mana USR ini merupakan direktori yang sangat penting di mana berisi subdirektori yang berisi beberapa dari program-program dan konfigurasi file-file yang digunakan pada sistem yang paling penting. Isi dari garis miring USR antara lain adalah sebagai berikut. Di mana dapat kita lihat yang pertama itu ada x11r6 berisi X Windows System. Kemudian ada bin, tempat software yang nyata pada sistem Linux. Kemudian ada etc yang berisi file-file dan utilitas lainnya. Kemudian ada include yang berisi include file bagi compiler bahasa C. Kemudian ada g++ include yang berisi file bagi compiler C++. Kemudian ada lib yang berisi dengan library stub dan static. Kemudian ada lokal yang berisi bagian program dari file lokal. Kemudian ada man, direktori yang berisi halaman manual. Dan yang kemudian ada src yang berisi source code. Kemudian yang terakhir yaitu ada garis miring var yang berisi direktori yang sering berubah ukurannya, misalnya basis data. Yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada var log yang berisi berbagai file untuk administrasi sistem, terutama sistem log di mana mencatat error atau masalah pada sistem. Yang kemudian ada var spool yang berisi file-file yang spool ke program yang lain, contohnya jika mesin terkoneksi ke suatu network. Mail yang datang disimpan pada var spool mail sampai dibaca atau dihapus oleh pengguna. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang Kurnia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode instalasi sistem operasi clean install. Metode ini merupakan suatu metode yang menginstal suatu sistem operasi yang dimana sebelumnya pada suatu komputer belum terdapat sistem operasinya. Dalam metode ini, sistem operasi akan menghapus semua file yang ada. Dalam partisi hard disk yang digunakan untuk menginstal sistem operasi tersebut. Ketika clean install sudah selesai, maka pada hard disk hanya terdiri dari sistem operasi yang baru, seperti komputer yang digunakan pertama kali. Dalam beberapa kasus, clean install tidak diperlukan ketika sistem operasi berhasil mengupgrade dengan baik. Metode ini jauh lebih mudah dan aman untuk performasi standar instalisasi. Ketika menginstal sistem operasi Windows atau Linux, maka akan memberikan pilihan untuk mengupgrade atau menginstal baru. Install ini akan memberikan pilihan antara standar upgrade dan clean installation sebelum proses instalasi pada instalasi Windows 7 dan Windows 8. Juga akan memberikan option format dan partisi hard disk untuk memilih clean install. Dalam sistem operasi Mac X, kita dapat menggunakan program disk utility untuk memformat atau mempartisi hard disk sebelum melakukan clean install. Sebelum melakukan clean install, sebaiknya semua data di primary hard disk yang diperlukan di backup terlebih dahulu. Pembackupan dapat dilakukan pada eksternal hard disk atau komputer lain. Pastikan bahwa semua file yang penting telah di backup dengan baik. Untuk melakukan instalasi sistem operasi Linux dengan metode clean install, maka langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada kita menyiapkan DVD instalisasi Linux Debian 702. Yang kedua, masuk ke menu BIOS, kemudian konfigurasi agar booting dari CD atau DVD-ROM. Pengaturan ini dilakukan lewat BIOS. Biasanya dengan cara menekan Delete atau F2 ketika komputer baru dinyalakan, memilih settingan booting, kemudian memilih settingan booting, kemudian memilih CD atau DVD-ROM. Menjadi urutan pertama, langkah selanjutnya adalah menyimpan konfigurasi BIOS dengan cara menekan F10. Salah satu contoh tampilannya akan seperti gambar di bawah ini. Yang selanjutnya, masukkan DVD Linux Debian, kemudian tekan tombol yang ada pada keyboard. Jika muncul tulisan boot from CD atau DVD,
Ya, selanjutnya langkah berikutnya akan muncul pilihan gambar seperti ini. Kemudian memilih graphical install. Selanjutnya seperti halnya dengan Debian Leni Squeeze, maka pada Debian Squeezy juga memberikan 4 option pada halaman pertama proses instalisasi, yaitu install merupakan option untuk melakukan install. Yang kedua, graphical install merupakan option melakukan install Debian Squeeze dengan mode GUI. Yang ketiga, advanced option berisi beberapa option lain seperti expert install, rescue mode, graphical automate install, serta alternative desktop environment. Yang keempat adalah help, merupakan option untuk membantu. Nah, di sini jika kita memencet F1 maka akan masuk ke help index. Sebagai kata kunci menampilkan parameter sistem boot dalam proses instalisasi Debian Squeeze. Yang F2 akan menampilkan persyaratan sebelum instalisasi dengan minimal RAM dan hard drive. Nah, seperti contoh di bawah ini adalah contoh-contohnya. F3 merupakan khusus booting menggunakan CD-ROM. F4 digunakan menampilkan jendela informasi rescue mode. Yang F5 digunakan menampilkan jendela informasi special boot parameter. F6 yaitu special machine. F7 yaitu pemilihan disk controller. F8 yaitu special boot parameter atau installation system. F9 yaitu berupa bantuan. Dan F10 yaitu jendela informasi copyright dan warranties. Yang ketujuh ada langkah berikutnya memiliki bahasa seperti bawah ini. Dan yang kedelapan memiliki lokasi-lokasinya. Yang 9 yaitu pemilihan lokasi berkaitan dengan time zone dan sistem lokasi pada halaman ini. Normalnya dipilih berdasarkan negara di mana kita berada, seperti di Asia dan Indonesia. 10 langkah berikutnya memiliki local configure, yaitu standar keyboard yang digunakan adalah American English. Warga negara Eropa misalnya Jerman, maka akan memiliki standar keyboard yang sesuai. Karena beberapa huruf di Jerman seperti umlaut tidak dapat ditemukan. Kalaupun ada, maka termasuk dalam kategori huruf simbol. Seperti di bawah ini. Langkah selanjutnya yaitu menentukan konfigurasi keyboard. Standar keyboard yang digunakan adalah American English. Warga negara Eropa misalnya Jerman, maka akan memilih standar keyboard yang sesuai. Karena beberapa huruf di Jerman seperti tadi tidak dapat ditemukan. Langkah berikutnya itu mengkonfigurasi jaringan berupa pengisian nama, hostname pada contoh penulisan menggunakan nama Yamta sebagai hostname. Nama hostname terdiri dari suku kata yang mengidentifikasikan tentang sistem agar dikenali dalam jaringan komputer. Untuk melakukan proses selanjutnya yaitu tombol continue. Langkah berikutnya mengkonfigurasi domain name. Dalam contoh ini digunakan nama Yamta Edu sebagai domain name. Domain name merupakan bagian-bagian dari internet address yang benar untuk sebuah hostname. Umumnya domain name berakhiran dengan com, net, edu, or, atau org seperti gambar berikut. Selanjutnya pemberian root password. Root password diisi agar sistem terjaga dengan aman. Password yang terdiri dari campuran huruf, angka, huruf besar, dan karakter khusus secara periode dapat diubah. Langkah berikutnya menambahkan nama user baru dan password. User akun akan dibuat berdampingan dengan root akun untuk keperluan. Tunggu dulu, Kal. Selanjutnya langkah yaitu pemberian password pada user terbaru. Password yang baik terdiri dari campuran huruf besar dan huruf kecil, angka, karakter khusus, serta update secara berkala. Selanjutnya mengkonfigurasi the clock. Apabila pada time zone tidak terdaftar nama negara, maka kita dapat kembali pada langkah-langkah sebelumnya. Kemudian memilih negara di mana kita berada. Konfigurasi ini dapat dilakukan setelah proses instalasi selesai.
dengan cara mengklik pada tanggal, bulan, tahun, dan jam yang muncul pada halaman kanan atas pada desktop Debian 604 Squeeze. Setelah mengklik continue pada langkah di atas, maka akan muncul halaman partisi harddisk seperti berikut. Partisi harddisk Debian 720 seperti pada gambar berikut. Pemilihan partisi harddisk dengan nama SCSI 3000 SDA 8,6 GB ATA. Pada proses ini terdapat peringatan bahwa semua data yang ada dalam harddisk akan dihapus seperti gambar berikut. Pemilihan partisi skema dalam harddisk terdapat 3 pilihan, yaitu all files in one partition, recommend for new user, spare home partition, dan spare home user, USR via var, dan TMP. Partisi direkomendasikan user baru adalah file berada dalam satu partisi. Pada langkah ini berisi tentang bahwa partisi nomor 1 of SCS13000 AXT4 dan partisi nomor 5 of SCSI 000 swap. Hal ini berarti kita bahwa untuk menginstal Linux minimal ada 2 partisi, yaitu AX4 dan swap. Setelah proses instalasi base sistem selesai, maka akan selanjutnya mengkonfigurasi package manager. Apabila ingin meng-scan DVD lain, maka pilih yes atau sebaliknya seperti gambar berikut. Pemilihan network mirror atau instalisasi. Jika ingin menginstalnya, maka pilih option yes, dan begitu pula sebaliknya. Langkah selanjutnya yaitu tentang popularity contest. Hal ini menginformasikan bahwa apakah kita akan berpartisipasi dalam survei penggunaan paket-paket Debian yang digunakan. Apabila iya, maka kita akan pilih yes, dan begitu pula sebaliknya. Langkah selanjutnya adalah pemilihan software-software yang akan diinstal. Desktop environment, server, database, dan standar sistem utilities. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi terhadap MainDB. Selain itu juga dinyatakan apakah kita akan menginstal group bootloader pada master boot record. Apabila menginginkan untuk install group bootloader pada master boot record, maka pilih yes, dan klik button continue seperti gambar berikut. Tahap paling akhir yaitu finishing instalisasi telah muncul. Hal ini berarti bahwa proses instalisasi telah selesai dilaksanakan dengan baik. Langkah selanjutnya adalah menekan button continue. Proses pertama kali booting setelah proses instalasi selesai, pada gambar berikut muncul bahwa operasi sistem yang berhasil diinstal adalah Debian Linux dengan Linux kernel 3204486. Halaman loading pada sistem operasi Debian 720 ditunjukkan seperti gambar berikut. Langkah selanjutnya, pemilihan user dalam memasukkan password agar dapat login ke sistem Debian. Pada tahap ini kita diwajibkan memilih user serta masukkan password yang telah dibuat selama proses instalisasi. Apabila username dan password dimasukkan benar, maka akan masuk ke desktop Debian Wizzy seperti gambar berikut. Pada bagian kanan atas terdapat informasi yang berkaitan dengan hari, bulan, tanggal, dan jam pada sistem. Selanjutnya, metode instalisasi operasi upgrade. Secara umum, terdapat 2 cara melakukan upgrade, yaitu fresh dan package upgrade. Pada fresh upgrade, maka semua file sistem operasi yang lama akan digantikan dengan sistem operasi yang baru. Sedangkan pada metode package upgrade, maka cukup hanya package tertentu saja. Jika OS yang akan kita install dalam platform OS yang sama, kita hanya melakukan upgrade. Dengan upgrade, sistem pengaturan konfigurasi aplikasi dan data tetap tersimpan. Di sini ada langkah-langkahnya, yaitu mendownload min backup dari situs resmi Linux Mint. Yang kedua, mencari file min backup, kemudian klik pada all in the dep column to download the package. Yang ketiga, simpan pada komputer kita, kemudian double klik
the file dep untuk menginstal main backup sebelum melakukan upgrade. Sebaiknya dilakukan backup terlebih dahulu dengan terhadap data yang ada. Cara membackupnya yaitu langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, masuk ke menu administrasi dan backup tool, sehingga akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya adalah backup file, seperti gambar yang ada di bawah kanan ini. Tahap selanjutnya adalah memilih home directory untuk source, kemudian tentukan lokasi tujuan di mana akan disimpan. Klik forward untuk menyimpankan, misalnya diletakkan pada folder sandbox dan folder download. Kemudian tekan forward pada gambar berikut. Tahap selanjutnya akan muncul informasi seperti pada gambar berikut, terlihat bahwa source-nya ada di home clean, exclude berada pada home clean download dan sandbox, seperti pada gambar berikut ini. Untuk menampilkan informasi tentang backup yang telah dilakukan, maka tekan apply. Untuk software yang baru, maka harus menyesuaikan di mana repositorinya disimpan, baik online maupun offline. Untuk instalasi sistem operasi secara fresh install, dapat menggunakan metode yang sama dengan metode clean install sebelum upgrade. Dianjurkan untuk backup data terlebih dahulu. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai metode instalasi sistem operasi multiboot. Multibooting atau dual boot adalah suatu kondisi di mana dalam satu buah komputer terdapat sistem operasi lebih dari satu sistem operasi. Nah, dalam bidang instalasi Linux, istilah dual boot ini sering digunakan untuk menyebutkan sistem operasi Linux yang terinstal berdampingan dengan sistem operasi Windows. Walaupun dual boot dapat sangat memungkinkan untuk mendampingi Linux dengan sistem operasi lain seperti Mac, Solaris, BSD, dan sesama Linux sendiri yang berbeda distro, dual boot yang akan dibahas di sini adalah dual boot yang berkaitan dengan Linux dan Windows. Alasan yang sering menjadikan dasar proses dual boot adalah rasa tidak tega atau tidak ikhlas untuk menghapus sistem operasi yang sebelumnya. Agar sebuah komputer dapat dipasang dua buah sistem operasi, tentunya syarat utama yaitu ukuran space hard disk harus cukup besar sehingga dapat menampung sistem operasi tersebut dengan nyaman. Langkah-langkah untuk membuat multibooting. Yang pertama, memilih partisi atau drive di mana yang ingin disiapkan untuk diletakkan sistem operasi Linux. Yang kedua, backup konten data yang terdapat di partisi drive tersebut. Yang ketiga, jika dimungkinkan, di Windows terdapat aplikasi pengatur partisi, disiapkan dahulu partisi yang akan digunakan untuk Linux. Partisi yang disiapkan adalah yang pertama partisi ext3 atau reserve untuk sistem setidaknya berukuran 5 GB hingga 10 GB. Yang kedua, partisi swap yang ukurannya disesuaikan dengan RAM fisik yang digunakan. Dan yang ketiga, partisi untuk home pada sisa partisi yang dibuat. Nah, apabila komputer masih baru dan hard disk masih kosong, langkah-langkah untuk mempersiapkan multiboot sebagai berikut. Yang pertama, mengatur partisi menjadi primary dan extend. Partisi primary umum akan dibaca sebagai HDA1 atau SDA1, sedangkan partisi extend akan dibaca mulai dari HDA5 atau SDA5. Yang kedua, menentukan kebutuhan ukuran dan jenis file system untuk HDA1, karena partisi ini akan menjadi drive C di Windows. Dan yang ketiga, membagi partisi extend menjadi beberapa partisi. Yang keempat, mempartisi extended pertama atau SDA5, atur ukuran dan jenis file system karena akan digunakan sebagai drive di Windows. Yang kelima, mempartisi extended kedua atau SDA6, yaitu dengan memberi ukuran 5 GB hingga 10 GB untuk digunakan sebagai root system dari Linux. Jenis file sistemnya dapat digunakan ext3 atau resource. Yang keenam, partisi extend ketiga atau SDA7 beri ukuran secukupnya dengan RAM fisik atau bisa juga sekitar 1 GB hingga 2 GB untuk menggunakannya sebagai partisi
SIAP. Yang ketujuh, mempartisi extended keempat SDA8 cukup gunakan saja sisanya untuk digunakan sebagai partisi home. Yang kedelapan, menginstal Windows terlebih dahulu hingga selesai, kemudian abaikan jika Windows tersebut tidak dapat membaca partisi x3 atau resource. Dan yang kesembilan, menginstal Linux dan biarkanlah bootloader deteksi secara otomatis sistem operasi Windows. Nah, untuk proses instalasinya sama seperti instalasi sistem operasi biasa, dan langkah-langkahnya seperti pada bab sebelumnya. Ada salah satu software yang dapat digunakan untuk mengatur konfigurasi multi-booting yang disebut dengan ACBCD. Setelah diinstal pada komputer yang dimiliki, maka akan ditampilkan seperti gambar berikut ini. Pada gambar ini terlihat bahwa terdapat 3 macam sistem operasi, yaitu Windows 7, profesional 64 bit sebagai defaultnya, kemudian Windows Server 2008, R2 64 bit OS, dan Neo Smart Linux. Untuk melakukan modifikasi urutan booting, maka dilakukan pada menu edit seperti tampilan berikut ini. Pada gambar di sini, terlihat bahwa defaultnya ketika sistem operasi booting berada pada Windows 7, profesional 64 bit. Pada gambar di atas ini terlihat bahwa defaultnya ketika sistem operasi booting berada pada Windows 7 profesional 64 bit. Dapat juga diganti sesuai dengan urutan proses bootingnya. Ya. Kemudian apabila ingin menambahkan menu sistem operasi lain, maka ditekan pada menu Add New Entry seperti berikut ini. Add New Entry. Pada gambar di sini bisa dilihat beberapa pilihan sistem operasi antara Windows, Linux, atau BSD, Mac, dan Neo Group. Windows, Linux, BSD, Mac, and Neo Group. Pada sistem multi-booting, apabila dilihat menggunakan software partition wizard, maka akan ditampilkan seperti tabel berikut ini. Dan pada sistem multi-booting, apabila dilihat menggunakan Windows Explorer, maka akan ditampilkan tabel seperti berikut ini. Selanjutnya, metode instalasi sistem operasi virtualisasi. Metode instalasi sistem operasi Linux Debian 7.2.0 WZ. Hal yang perlu dipersiapkan untuk instalasi sistem operasi Linux Debian 7.2.0 WZ adalah kita persiapkan CD, DVD, dan USB, atau dapat juga melalui jaringan komputer. Hal lain yang perlu dilakukan adalah media penyimpanan berupa hard disk atau RAM yang sudah disupport terhadap Debian 7.2.0. Pada kesempatan ini digunakan hard disk dalam kapasitas yang dapat diatur melalui virtual machine, yaitu VirtualBox. Dengan demikian, maka pada komputer atau laptop perlu diinstal VirtualBox. Alamat resmi dari VirtualBox bisa dilihat pada layar http://www.virtualbox.org, sehingga dapat mendownload versi terbarunya seperti pada gambar berikut ini. Langkah selanjutnya adalah mendownload VirtualBox tersebut sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Pada gambar di atas terdapat beberapa pilihan, yaitu VirtualBox untuk Windows Host, Linux Host, Solaris Host, dan lain sebagainya. Sebagai software tersebut download, maka langkah selanjutnya adalah menginstal pada komputer atau laptop. Adapun langkah-langkah untuk menginstalasi VirtualBox 4.3.4 untuk Windows adalah sebagai berikut. Klik 2 kali pada ikon VirtualBox seperti gambar berikut ini, kemudian sehingga akan muncul layar seperti ini, dan klik Next. Kemudian pemilihan lokasi di mana software VirtualBox akan diinstal, kita akan pilih lokasi tempat penginstalan aplikasinya, kemudian memilih fitur instalasi VirtualBox seperti pada gambar berikut ini. Kemudian akan muncul peringatan, kita cukup klik Yes. Kemudian tahap berikutnya adalah proses instalasi siap dimulai, klik Install. Kemudian informasi bahwa proses instalasi telah selesai, maka klik Finish. Setelah melakukan proses, start awal VirtualBox akan dilakukan, maka akan muncul halaman seperti berikut ini.
Kemudian instalasi sistem operasi berbasis Graphical User Interface atau GUI. Bagi pemula, instalasi menggunakan metode GUI ini merupakan metode yang mudah dipahami dan dilaksanakan karena sudah dipandu dalam bentuk grafik. Langkah instalasi Debian 7.2.0 yang menggunakan VirtualBox adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalankan VirtualBox-nya, kemudian pilih menu Create a New Virtual Machine. Jalankan VirtualBox, kemudian klik menu Create a New Virtual Machine, kemudian klik Next. Kemudian tentukan besarnya RAM yang akan digunakan seperti pada gambar berikut ini, kemudian klik Next. Kemudian membuat virtual hard drive-nya seperti gambar berikut ini, kemudian klik. Pada gambar di sini terdapat 3 pilihan, yaitu tidak menambahkan virtual hard drive, membuat virtual hard drive, serta menggunakan virtual hard drive yang sudah ada. Pada contoh di atas ini kita gunakan membuat sebuah virtual hard drive. Setelah itu dilanjutkan dengan menekan tombol Create. Proses selanjutnya adalah memilih tipe file yang diinginkan. Ada 6 tipe file yang disediakan dengan tipe PDI, IMDK, IHD, HDD, TID, dan GCOW seperti pada gambar berikut pada layar. Kemudian memilih metode penyimpanan pada physical hard drive. Kemudian klik Next. Langkah selanjutnya adalah menulis nama virtual hard drive dan juga pada folder di mana file tersebut akan disimpan. Apabila tidak akan mengganti nama virtual hard drive serta folder mengikuti defaultnya, maka tekan Create. Pada gambar di bawah ini juga dapat dilakukan pengaturan besarnya kapasitas hard drive yang diperlukan. Langkah selanjutnya adalah untuk memilih menu Start yang ada pada button anak panah yang berwarna hijau seperti pada gambar. Ketika mengklik button Start, maka gambar yang akan muncul adalah sebagai berikut ini. Setelah mengklik button Finish pada langkah sebelumnya, maka akan muncul tampilan utama instalasi Debian. Seperti halnya dengan Debian Leni Squeeze, maka pada Debian WC juga memberikan 4 option utama pada halaman pertama proses instalasi. Yaitu yang pertama install, merupakan option untuk melakukan instalasi Debian Squeeze dan metode text. Yang kedua, graphical install, merupakan option untuk melakukan instalasi Debian Squeeze dengan metode GUI. Kemudian advanced option berisi beberapa option lain seperti export, install, rescue mode, graphical automated install, serta alternative desktop environment. Dan yang keempat merupakan option help, merupakan option untuk bantuan berkaitan dengan metode dan proses instalasi. Beberapa menu pilihan yang terdapat pada menu help yaitu yang pertama ada F1, itu masuk ke menu help index sebagai kata kunci untuk menampilkan parameter sistem boot dalam proses instalasi Debian Squeeze. Yang kedua, F2 untuk menampilkan persyaratan sebelum instalasi Debian UEZ seperti kapasitas minimal RAM dan hard drive. Kemudian F3 merupakan metode khusus booting menggunakan CD-ROM. Dan F4 digunakan untuk menampilkan jendela informasi rescue mode. Rescue mode ini digunakan untuk booting ke sistem Debian UEZ. Tetapi hanya untuk kasus-kasus tertentu seperti bootloader, hilang, atau tertimpa, sistem crash, dan lain-lain. Metode terdiri dari 2 mode, yaitu Rescue and Rescue GUI. Mode Rescue ini digunakan untuk mode teks, sedangkan Rescue GUI ini untuk mode grafik. Kemudian F5 digunakan untuk menampilkan jendela informasi spesial boot parameter overview. F6 untuk menampilkan jendela informasi spesial machine. 7 untuk menampilkan jendela informasi pemilihan disk controller. 8 untuk menampilkan jendela informasi special boot parameter installation system. 9 menampilkan jendela informasi bantuan berupa getting help. Dan 10 ini digunakan untuk menampilkan jendela informasi copyright dan warranties. Tampilan pertama setelah mengklik finish pada langkah 8 di atas, maka akan muncul pilihan seperti berikut ini. Langkah berikutnya adalah memilih lokasi dan pilih lokasi kotor. Kemudian pemilihan lokasi yang berkaitan dengan time zone dan sistem lokal. Pada halaman ini normalnya dipilih berdasarkan nama negara di mana saudara berada.
seperti order Asia, Indonesia. Langkah berikutnya adalah pemilihan local configured. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan konfigurasi keyboard. Standar keyboard yang digunakan adalah American English. Warga negara Eropa misalnya Jerman akan memilih standar keyboard yang sesuai karena beberapa terjemahan seperti umlaut, A, O, U, dan lain-lain tidak ditemukan dalam keyboard lainnya. Kalaupun ada, maka termasuk dalam kategori huruf dan simbol. Pemilihan standar keyboard ditunjukkan seperti gambar pada layar. Standar keyboard untuk Jepang, Cina, Korea, Arab, dan lainnya juga berbeda dengan model huruf yang ada pada standar American English. Untuk melanjutkan proses instalasi berikutnya, maka klik pada button Continue. Langkah berikutnya adalah konfigurasi jaringan berupa pengisian nama hostname. Pada contoh ini, penulis menggunakan nama Yampa sebagai hostname. Nama hostname terdiri dari satu suku kata yang mengidentifikasi tentang sistem agar dikenali dalam jaringan komputer. Untuk melakukan proses selanjutnya, tekan button Continue. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi domain name. Dalam contoh ini digunakan yampa.edu sebagai domain name. Domain name merupakan bagian dari internet address yang benar untuk sebuah hostname. Umumnya, domain name berakhir dengan .com, .net, .edu, .org, atau .org. Pemberian urut password. Password untuk urut harus diisikan agar sistem terjaga dengan aman. Password yang baik terdiri dari campuran huruf, angka, huruf besar, dan karakter khusus yang secara periodik dapat diubah. Langkah selanjutnya adalah menambahkan nama user baru dan password. User account akan dibuat berdampingan dengan root account untuk keperluan aktivitas non-administratif. Langkah selanjutnya adalah pemberian password atau pada user baru tersebut password yang baik terdiri dari campuran huruf besar. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi waktunya. Apabila time zone tidak terdaftar nama negaranya, maka saudara dapat kembali pada langkah sebelumnya atau choose language. Kemudian pilih negara di mana saudara berada. Konfigurasi ini dapat juga dilakukan setelah proses instalasi selesai dengan cara mengklik pada tanggal, bulan, tahun, dan jam yang muncul pada halaman kanan atas desktop Debian 604 square. Setelah mengklik continue pada gambar di layar yang pertama, maka akan muncul halaman partisi hard disk seperti pada layar. Pada partition disk Debian 7.2.0 seperti gambar berikut ini, pemilihan partisi hard disk dengan nama SCSI3 000 SDA 8,6 GB atau IBOX VirtualBox. Pada proses ini terdapat peringatan bahwa semua data yang ada dalam hard disk akan dihapus. Pemilihan partition skema pada hard disk terdapat 3 pilihan, yaitu all files in one partition yang direkomendasikan untuk user baru, kemudian spared atau home partition, dan spared atau home USR var and temp partition. Rekomendasi untuk user baru adalah semua file yang berada dalam satu partisi. Pada langkah ini berisi informasi tentang partisi hard disk, di mana informasi bahwa partition 1 of SC13 as X4 dan partition 5 of SCSI3 000 as web. Hal ini berarti bahwa untuk menginstal Linux minimal harus ada 2 partisi, yaitu XT4 dan swap. Setelah proses install base system selesai, maka langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi the package manager. Terdapat informasi bahwa operasi sistem yang diinstal adalah Debian GNU atau Linux 7.0 Lazy Official i386 DVD binary 1 yang dirilis pada 2013 Oktober tanggal 12 pada 12.56. Apabila ingin men-scan DVD lain, maka pilih yes atau sebaliknya seperti gambar berikut ini. Pilih yes atau continue. Kemudian pemilihan network mirror untuk instalasi software Debian 6.0.4 squeeze. Apabila menginginkan untuk instalasi dari network mirror, maka pilihlah option yes. Begitu pula sebaliknya. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi tentang popularity contest. Halaman ini menginformasikan bahwa kita akan mempartisipasi dalam survei penggunaan paket-paket Debian yang digunakan. Apabila menginginkan untuk berpartisipasi, maka pilihlah yes, dan begitu pula selanjutnya, sebaliknya.
Langkah selanjutnya adalah pemilihan tentang software yang akan diinstal. Beberapa pilihan di antaranya adalah graphical desktop environment, server, database, laptop, dan standar sistem utilities. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi sama terhadap ManDB, dan itu juga ditanyakan apakah saudara akan menginstal grup bootloader pada master boot record. Apabila menginginkan untuk menginstal grup bootloader pada master boot record, maka pilihlah yes. Tahap paling akhir adalah finishing instalasi yang telah muncul pesan installation complete. Hal ini berarti bahwa proses instalasi telah selesai, dilaksanakan dengan baik. Langkah berikutnya adalah menekan button continue untuk melanjutkan proses selanjutnya. Proses pertama kali booting setelah proses instalasi selesai dilaksanakan, pada gambar di layar muncul informasi bahwa operating sistem akan berhasil diinstal adalah Debian GNU atau Linux dengan Linux kernel 32.0.4486. Halaman login pada sistem operasi Debian 2.0 akan ditampilkan seperti berikut ini. Langkah selanjutnya adalah pemilihan user yang memasukkan password agar dapat login ke sistem Debian Lazy. Pada tahap ini, kita diwajibkan memilih user setelah memasukkan password yang telah dibuat selama proses instalasi. Apabila user dan password yang dimasukkan benar, maka akan muncul halaman utama dari desktop Debian Lazy seperti berikut ini. Pada gambar bawah ini terlihat beberapa shortcut seperti computer yang task home dan translate. Selain itu terdapat pula tab menu application, flash, and system yang terdapat pada layar kiri atas. Pada bagian kanan atas terdapat informasi yang berkaitan dengan hari, bulan, tanggal, dan jam pada sistem. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian kesimpulan dari materi ini yaitu partisi adalah pembagian dalam format hard disk. Ini adalah pembagian secara logik dan bukan secara fisik, sehingga kita dapat mengedit dan memanipulasi partisi untuk berbagai tujuan. Sistem file pada Linux tersusun atas direktori-direktori lain yang tersusun secara hierarki. Dengan direktori utamanya yang ditulis dengan garis miring atau dikenal dengan root directory. Dan di bawahnya terdapat lagi direktori yang merupakan tempat penyimpanan konfigurasi-konfigurasi sistem yang ada pada Linux. Kemudian pada komputer yang baru, metode clean install sangat cocok digunakan. Clean install juga sering digunakan ketika pada komputer terdapat beberapa software yang hilang atau korup. Secara umum, terdapat dua cara untuk melakukan upgrade terhadap sistem operasi, yaitu fresh dan package update. Package upgrade. Pada fresh upgrade, maka semua file sistem operasi yang lama akan digantikan dengan sistem operasi yang baru. Sedangkan pada metode package upgrade, maka cukup hanya menambahkan package tertentu yang hanya di-upgrade. Selanjutnya, virtualisasi merupakan suatu metode instalasi sistem operasi yang banyak digunakan, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem lain. Salah satu kelebihannya yaitu Anda dapat menghemat resource, terutama hardware. Kemudian dual boot dapat digunakan pada berbagai macam komputer yang ingin menggunakan closed source dan open source secara bersamaan, seperti menggunakan Windows bersamaan dengan Linux, Debian, dan sebagainya. Saran dari kelompok penyaji yaitu, sebaiknya dalam proses penginstalan sistem operasi, pembaca harus berhati-hati dalam melakukan semua langkah-langkah dan harus melakukannya secara cermat agar terhindar dari risiko terjadinya bootloop yang merusak perangkat komputer. Kemudian, sebaiknya dalam proses penginstalan sistem operasi, agar dapat memahami lebih dalam langkah-langkah penginstalannya, sehingga orang-orang yang kurang mahir dapat mengerti dengan baik bagaimana sistem proses penginstalannya tersebut. Jadi sebelum melakukan install, kita harus memahami terlebih dahulu secara berulang-ulang, agar tidak terjadi error pada penginstalan yang dapat merugikan kita sebagai pengguna, di mana dapat kehilangan seluruh data-data kita yang ada pada komputer. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 10. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, dapat melakukan langsung pada kolom komentar YouTube ataupun langsung bertanya di grup chat WhatsApp. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.